Halo kalian, selamat datang kembali di channel ini. Gimana kalau aku bilang, ada loh cara buat kalian tetap di kantor toksik kalian saat ini, bahkan bisa berkembang, tanpa harus hancur secara mental. Ini bukan fantasi, ini hack psikologi. Serius, pernah nggak sih kalian merasa pulang kerja dengan beban yang bukan cuma di pundak, tapi juga di hati dan pikiran? Rasanya tuh kayak energi kalian terkuras habis, bahkan sebelum hari itu usai. Kalian mungkin akrab salah lingkungan yang penuh gosip dan intrik, atasan yang selalu motong ide, atau rekan kerja yang suka nyalahin orang lain. Atau mungkin, kalian kerja di bawah pemimpin yang suka micromanageri setiap detail, bikin kalian merasa nggak dipercaya, sampai akhirnya burn out. Dampaknya nyata loh, nggak cuma sering sakit kepala mendadak atau mood swing, tapi juga sulit tidur nyenyak, merasa cemas berlebihan, bahkan sampai kehilangan percaya diri. Dengar baik-baik, bukan kalian yang lemah, ini bukan soal kalian gak kuat, tapi lingkungannya yang memang melemahkan. Kalian gak sendirian kok, ini masalah yang sangat umum di banyak tempat kerja. Dan kalau ditanya kenapa gak resign aja, jujur, itu gak semudah membalik telapak tangan. Kan? Kondisi ekonomi yang serba gak pasti, kebutuhan finansial yang mendesak, atau mungkin kalian udah punya ikatan profesional yang kuat di sana. Bisa juga ada trauma dari pengalaman resign sebelumnya, atau harapan kecil bahwa situasi akan berubah. Nah, video ini bukan janji muluk-muluk buat ngubah kantor kalian jadi Disneyland atau bos kalian jadi malaikat, bukan. Tapi, ini tentang ngubah bagaimana kalian bereaksi, bagaimana kalian melindungi diri, dan yang paling penting, bagaimana kalian ngambil kembali kendali atas kedamaian hati dan kesejahteraan mental kalian. Siap, kita mulai sekarang juga. Hack pertama, kalian wajib banget bangun dinding batas diri emosional yang tak terlihat. Anggap aja ini perisai mental. Di lingkungan toksik, seringkali batasan-batasan pribadi kita jadi kabur. Orang lain jadi seenaknya masuk ranah personal kita, baik lewat komentar atau permintaan yang gak etis. Jadi, gimana caranya? Kalian harus belajar untuk bilang tidak secara tegas tapi sopan. Contoh, kalau ada permintaan di luar jam kerja yang gak urgent, kalian bisa bales, "Maaf, hari ini saya sudah punya agenda pribadi yang tidak bisa diganggu-gugat. Untuk hal itu, akan saya tindak lanjuti besok pagi ya di jam kerja." Atau ada teknik yang namanya grey rocking. Bayangin kalian jadi batu abu-abu yang membosankan. Saat ada drama atau provokasi di kantor, jangan ikut terpancing. Jawab singkat, tanpa emosi, tanpa ngasih energi pada drama tersebut. "Oh, gitu ya? Oke, mungkin." Dengan begitu, orang toksik itu bakal kehilangan minat karena kalian gak ngasih reaksi yang mereka harapkan. Lanjut ke hack kedua, kuasai seni pembingkaian ulang atau reframing untuk mengubah perspektif. Di kantor toksik, seringkali kita nerima kritik yang pedas, bahkan menjatuhkan. Dulu, mungkin kalian langsung down dan nyalahin diri sendiri. Sekarang, mari kita coba ganti kacamatanya. Ubah kritik pedas itu jadi data untuk perbaikan kalau memang valid. Kalau nggak valid dan cuma emosi, anggap aja itu sinyal untuk kalian abaikan. Lakukan latihan apa yang bisa saya kendalikan dan apa yang tidak. Kalian nggak bisa ngendaliin mulut orang lain, tapi kalian bisa ngendaliin reaksi kalian sendiri. Ubah masalah yang datang bertubi-tubi menjadi tantangan yang melatih resiliensi atau daya tahan mental kalian. Ini bukan nipu diri, tapi ngambil alih narasi di pikiran kalian sendiri. Hack ketiga ini penting banget. Kuasai komunikasi strategis tanpa terbakar api permusuhan. Di lingkungan toksik, salah bicara sedikit bisa jadi bumerang. Kuncinya adalah menggunakan I statements. Daripada bilang, "Kamu selalu bikin saya kesal dengan caramu," lebih baik katakan, "Saya merasa kurang nyaman ketika proyek ini tidak dikoordinasikan, karena itu membuat saya kesulitan." Fokus pada perasaan kalian, bukan nyalahin orang lain. Ada juga teknik sandwich feedback. Kalau harus nyampein keluhan atau kritik, awali dengan kalimat positif, sampaikan kritik dengan lembut dan spesifik, lalu tutup lagi dengan harapan positif atau apresiasi. Dan yang paling penting, tahu kapan harus diam dan kapan harus bicara. Nggak semua hal harus dikomentari. Terkadang, diam itu emas, dan bicara hanya kalau kalian yakin itu akan membawa dampak positif atau melindungi diri. Hack keempat ini penting banget, ciptakan sistem dukungan internal untuk kedamaian diri. Kantor mungkin toksik, tapi batin kalian harus jadi oase. Coba praktikan meditasi singkat 5 menit di meja kerja kalian. Tarik napas dalam, hembuskan perlahan, fokus pada detak jantung. Ini bisa ngeredain stres instan. Lalu, pastikan kalian punya hobi dan aktivitas di luar kerja yang benar-benar ngisi energi.
Jangan sampai hidup kalian cuma berputar di kantor toksik itu. Kalian punya dunia lain. Jaga ritual positif sebelum dan sesudah kerja. Misalnya, jurnal syukur, nulis 3 hal yang kalian syukuri setiap pagi. Atau dengerin musik favorit kalian saat berangkat dan pulang kerja. Hal-hal kecil ini bisa jadi penopang mental yang kuat. Dan selanjutnya, hack kelima, identifikasi dan netralisir tokoh toksik di lingkungan kerja. Di setiap kantor toksik, pasti ada karakteristik spesifiknya. Mungkin si narsistik yang selalu ingin dipuja, si manipulator yang pintar mainin perasaan, si tukang gaslighting yang bikin kalian ragu sama realitas kalian sendiri, atau si korban abadi yang selalu nyari simpati. Begitu kalian bisa ngidentifikasi karakteristik mereka, kalian bisa nyusun strategi, minimalisir interaksi yang nggak perlu, jaga jarak emosional. Kalau perlu, dokumentasikan interaksi atau komunikasi penting sebagai bukti untuk perlindungan diri, bukan untuk nyari masalah. Dan ingat, jangan membalas drama mereka. Mereka ingin kalian terpancing. Jangan berikan kepuasan itu. Hack ke-6 adalah rayakan kemenangan kecil dan prioritaskan perawatan diri harian, micro wins dan self-care. Di tengah ketidaknyamanan, penting banget untuk ngeliat hal-hal positif. Targetin satu hal positif atau pencapaian kecil setiap hari. Berhasil nyelesain email yang sulit? Rayakan. Berhasil nolak ajakan ngegosip? Good job. Ini bakal ngebangun rasa percaya diri kalian sedikit demi sedikit. Dan yang tak kalah penting, perawatan diri. Tidur cukup, minum air yang banyak, makan makanan bergizi. Ini bukan kemewahan, ini kebutuhan dasar untuk mental dan fisik yang sehat. Jangan lupain hari libur mental mingguan. Meskipun cuma 1 jam di hari Minggu untuk diri sendiri, nikmati hobi, baca buku, atau sekedar bermalas-malasan tanpa merasa bersalah. Dan sampai kita di hack terakhir, hack ke-7, rancang strategi keluar yang sehat, the healthy exit strategy. Mungkin kalian bertanya, bukannya tujuan video ini untuk betah? Tepat sekali. Tapi betah yang punya kekuatan, bukan pasrah. Punya plan B itu penting banget. Ini bukan berarti kalian harus segera resign, tapi ini tentang memiliki kekuatan negosiasi diri. Bagaimana merencanakan keluar dengan tenang, bukan panik. Mulailah networking dengan orang-orang di luar perusahaan, tingkatkan skill atau upskilling yang relevan dengan impian kalian, dan yang tak kalah krusial adalah menabung dana darurat. Dengan begini, kalian punya pilihan dan rasa aman. Kalian bertahan di kantor toksik itu karena pilihan, bukan karena terpaksa atau tidak punya jalan lain. Itu yang membedakan. Jadi, kalian sudah tahu 7 hack psikologi ampuh untuk bertahan di kantor toksik. Tapi bagaimana jika bos Anda adalah sumber utama ketoksikan itu? Atau ingin tahu lebih dalam tentang teknik komunikasi asertif yang tadi kita bahas? Cek video kami selanjutnya yang membahas detail cara menghadapi bos mikromanajerial di sini, atau tonton playlist kami tentang manajemen stres dan resiliensi di dunia kerja. Jangan lupa bagikan video ini jika ada teman atau rekan kerja Anda yang juga butuh pencerahan ini, dan ceritakan di kolom komentar, hack mana yang paling ingin Anda coba duluan, atau tips tambahan apa yang sudah berhasil Anda terapkan untuk bertahan di lingkungan kerja yang menantang. Sampai jumpa di video berikutnya.